Hati-hati saudaraku, apa yang terjadi di Bosnia Herzegovina sebelum dia hancur, nggak ada lagi yang bisa baca Al-Quran. Apa yang terjadi di Libanon pada waktu sebelum hancur, nggak ada lagi didapati Al-Quran. Saya bolak-balik ke Palestina dan yang paling dirindukan dia adalah Al-Quran. Kami punya saudara di Gaza, tinggal di sana. Kami titipkan Al-Quran. Mereka punya Al-Quran satu gantian. Begitu dikasih, mereka nangis sujud syukur. Alhamdulillah, Al-Quran yang paling berharga buat mereka. Saudaraku, mari berkontribusilah. Berkontribusi saudaraku. Jangan didiamkan di tangan. Jangan didiamkan. Jangan sampai berhenti sampai tanganmu saudara. Qul law kana al-bahru midadan li kalimat rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itulah kandungan Al-Quran. Kalau sekiranya laut dijadikan tinta untuk menulis kandungan-kandungan Al-Quran, maka laut itu akan kering sebelum selesai dituliskan kandungan Al-Quran, walau didatangkan sebegitu lagi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo mari. Saya kaget tadi ada masyarakat peduli Al-Quran MPA yang ternyata masyarakat peduli Al-Aqsa. Karena masyarakat peduli Al-Quran itu saya ketuanya. Gue belum pernah buka di Kerawang gitu kan, tahu-tahu udah ada. Ya, kenapa saya buat itu? Ya karena seperti ini. Ya, kita tidak bergerak di bidang penyebaran Al-Quran, yang bergerak itu Badan Wakaf Al-Quran. Tapi masyarakat peduli Al-Quran ini untuk menciptakan guru-guru yang memberantas buta huruf Al-Quran. Itu yang kami lakukan sejak di tahun 1986 Pak, waktu zaman saya SMA tuh. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mana kontribusimu? Saya punya satu rekaman yang luar biasa daripada sebuah ceramah yang indahnya membuat bulu kuduk kita menggigil. Ya, saya putarkan langsung aja dari orangnya, sebab kalau dari saya beda bahasanya. Ya Allah ya Rabb, mana dia tuh rekaman ceramah? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Saya sengaja bacain sholawat sambil nyari. Videonya harus Bapak Ibu dengar langsung dari orangnya, karena insya Allah memiliki getaran yang berbeda. Saya berkali-kali mendengar video ini selalu menangis dan menggigil. Coba dengarkan video ini, diucapkan oleh seorang ulama besar dari Mesir. Dipanggil seorang fulan, dipanggil di hari kiamat. Tolong dengerin nih, ini ulama besar yang ceramah nih, bukan saya mah provokator katanya. Ini ulama besar yang ceramah nih, ulama dari Mesir. Saya ulangi dari sebentar. Dipanggil fulan, fulan bin fulan, wa yaqulul malak, dan malaikat pun berkata, ini fulan bin fulan. Man kana indahum madlum, siapa yang padanya merasa dizalimi, fayati, datang. Ayo, di hari kiamat begitu Pak, Bu. Emang jangan dianggap enteng.
Fayati datang. Ya Allah. Datanglah korban-korbannya. Ibra dipanggil tuh, ya fulan bin fulan, datang, maju ke depan. Maju ke depan. Begitu ke depan, malaikat berkata, ini fulan bin fulana. Dipanggil nama ibu di hari kiamat ya. Saya ini nama saya Haikal, bapak saya Hasan, Haikal bin Hasan. Itu cuma di dunia, di akhirat nggak berlaku. Di akhirat yang dipanggil nama ibu Haikal bin Latifah, ibu saya. Semua di hari kiamat. Sampai Rasulullah pun dipanggil ya Muhammad bin Aminah. Kenapa? Karena untuk menghormati satu orang yang tidak punya ayah. Ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Jadi semua dipanggil dengan ibu. Itu kata hadis Nabi yang sahih. Dan kalau dipanggil bapak bingung juga, karena ada anak yang bapaknya nggak jelas siapa. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nih anak siapa ya, kata emaknya nggak tahu siapa yang jadi, dia banyak yang mampir, kata dia gitu. Gimana ya, itu nggak jelas itu. Nah jadi di akhirat dipanggil ibunya ya. Haza fulan bin fulan, ini fulan bin fulanah. Maju ke depan. Apa coba? Siapa-siapa yang pernah dizolimi oleh orang ini maju. Kira-kira kalau kita yang dipanggil itu, maju nggak orang? Ada yang maju nggak? Ya Allah, dia dulu. Ini seorang perempuan datang maju. Dia dulu ya Allah, bayar bakwan 3, makannya 5 ya Allah. Jangan ketawa, beneran. Pernah begitu, hati-hati aja. Ya Allah, dulu duit saya diambil sama dia, jatuh ya Allah. Dia nggak lapor ya Allah. Ayo. Ya Allah. Terus maju, semua orang tuh maju. Ya Allah. Di rumahnya terlalu banyak Al-Quran ya Allah. Tabungannya juga banyak. Nggak ada tuh nyumbang kita Quran. Padahal Quran itu yang kami rindukan. Jangan sampai nanya begitu Pak. Jangan sampai nanya begitu Bu. Yang paling malu itu. Dan itulah yang membuat Rasulullah berduka. Dan antum Bapak Ibu sekalian, apabila melakukan itu sama artinya dengan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mau sholawat, mau maulid, mau ikutin sunnah, mau makan tangan kanan, mau minum tangan kanan sambil duduk, mau masuk WC kaki kiri, mau bersiwak dan sebagainya, tapi kelakuannya begitu sama dengan menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu Pak, Al-Quran itu landasan dan fondamen warisan Nabi Muhammad, wasiat Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan Nabi. Itu yang mesti kita jaga, itu yang mesti kita pegang, itu yang mesti kita gigit dengan gigi geraham. Al-Quran harus beredar ke seluruh Indonesia. Ada yang bertanya sama saya, Ustadz, Menteri Agama ngapain aja Ustadz? Kalau kita ikut berjuang, biarin, diemin, jangan ente komentarin. Emang nggak mampu? Gubernur, menteri, ngapain aja Ustadz? Itu gubernur di Kalimantan misalnya, atau di Medan, atau di Aceh misalnya, yang membuat Quran ini misalnya, saya sebut wilayah, jangan ada yang kesinggung. Bukan kita, salah, biarin. Emang dia nggak mampu? Emang dia nggak mampu, mau gimana coba? Kalau mampu barangkali, ini nggak mampu, nggak bisa. Kalau zaman almarhum Pak Harto dulu kita tahu, sekali dia buat ultimatum, pegawai negeri, satu orang kumpulin 50 perak untuk golongan 4, mengenal apa tidak? 100 perak untuk golongan 3, betul? Eselon itu, ingat? Jadinya apa? Tuh, Yayasan Malbakti Muslim Pancasila beredar ke seluruh pelosok Nusantara. Yang sekarang kagak mampu begitu. Kumpulin, cetak Quran, bagi dari Aceh sampai Papua, kelar nggak? Kelar. Orang Quran cuma 100.000. Timbul PR, bagaimana kalau kita sebarin Al-Quran tapi nggak ada yang ngajarin? Kita ngajarin. Ada setiap wilayah
guru-guru yang mengajarkan Al-Quran, dan itu dari uang wakaf antum semua, agar dia fokus ngajarin Al-Quran dan tidak perlu mencari yang lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap bantu Al-Quran? Siap bantu Al-Quran? Siap bantu Allah? Lah kok Allah dibantu? Emang Allah perlu bantuan? Nggak usah mikir Pak, Bu, nggak usah mikir, Allah yang suruh. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah, penolong-penolong melanjutkan risalah Rasulullah, menjadi ulama warasatul anbiya yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ilallah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa manat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Artinya yang enggak, ini artinya nih saya baca ada 14 kitab tafsir sebelum kemarin saya buka untuk supaya enggak salah ngomong. Kitab tafsir itu surat Shaf ayat terakhir yang saya bacakan, ada 14 kitab tafsir yang saya buka sebelum kemarin. Ternyata 14 kitab tafsirnya sama. Apa? Yang tidak membantu Allah termasuk digolongkan kafir. Itu dia. Man ansari ilallah? Siapa yang menolong Allah? Waktu itu Nabi Isa berkata demikian. Qala al-hawariyun, berkata kaum setia yang Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami penolong Allah. Maka Allah bedakan langsung, fa manat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Dibagi langsung, yang bantu mukmin, yang enggak bantu dikafirkan. Siapa itu? Kelompok Yudas Iskariot. Justru menjadi pengkhianat karena menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Begitu juga para pengkhianat di negeri ini dulu menunjuki tempat persembunyian Jenderal Sudirman, menunjuki tempat persembunyian Cut Nyadin, menunjukkan tempat persembunyian Pitung, ya kan, si Pitung juga, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah menjadi pengkhianat Al-Qur'an di mana kita mampu tapi kita berlaku seolah-olah tidak mampu. Al-Haziniyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan amanah, curahkan keberkahan, curahkan kemuliaan, bahwa kemuliaannya kita dengan Al-Quran dan dihinanya kita dengan Al-Quran, selamatnya kita dengan Al-Quran, celakanya kita dengan Al-Quran. Kok begitu Ustaz? Memang ada hadisnya begitu. Orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia akan dituntun oleh Al-Quran. Dan orang yang menjadikan Quran di belakangnya, nggak peduli maksudnya, akan menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, karena Quran inilah yang akan menyeretnya masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, peduli dengan Al-Quran, dan ikut menyiarkan Al-Quran. Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah wa la hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah, iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasitu wa 'allimna minhum ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'al hujjatal 'alaina. Ya Allah, ya Maulana, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah kami semua orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami semua orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Jadikanlah kami semua orang-orang yang memelihara Al-Quran. Jadikanlah kami semua orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya Allah, di antara kami masih ada yang sulit, mudahkan hidup mereka ya Allah. La salah illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Ya Allah, di antara kami masih ada yang sakit, angkat semua penyakitnya ya Allah. Kami mohon yang ada dalam ruangan ini ya Allah, angkat semua penyakitnya ya Allah. Anta syafi la shifaa'un illa shifa'uka, shifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang belum mendapat jodoh, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang baik, yang bisa membawa cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang punya urusan dan belum berhasil, jadikanlah dengan asbab pertemuan ini semuanya mudah. Rizki yang di langit turunkan ya Allah. In kana fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhridhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana katsiran fa'abrikhu, wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika adam ibadika salihin. Ya Allah, di antara kami ada yang belum bertaubat, jadikanlah pertemuan ini membuat kami bertaubat ya Allah, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, di antara kami masih ada yang hidupnya miskin, jadikan konglomerat ya Allah, jadikan kaya raya ya Allah. Ya Rabbi, fa iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apapun yang kau jadikan jadi. Jadikan mereka semua yang hadir orang-orang yang kaya ya Allah, dan jadikan mereka dermawan dengan kekayaannya. Rabbana ya Allah, anzil rahmataka alaina ya Allah. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim. Aghnina bihalalika an haramika wa bitaatika amma syaddabalika amman siwak. Ya Maulana ya Karim, bantulah kami untuk terus bertakwa, beriman, bersujud, bersyukur kepadamu ya Allah. Ain ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Ya Allah, anak-anak kami yang hadir maupun yang tidak hadir, jadikan mereka pejuang Al-Quran, jadikan mereka hafiz wal hafizah, jadikan mereka ya Allah saleh wa salihah, jadikan mereka mujahid dan mujahidah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami orang-orang yang menutup auratnya, jadikan anak-anak kami yang malu, jadikan anak-anak kami yang bersifat malu, jadikan anak-anak kami yang berakhlakul karimah, jadikan anak-anak kami orang yang cinta kepada yang kecil, jadikan anak-anak kami orang-orang yang menghormati siapapun yang lebih tua. Ya Allah, kirimkan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami ya Allah. Jodoh dari sisimu yang mulia, yang takwa ya Allah, yang kaya dan berkecukupan ya Allah, yang bisa membawa cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang tidak riba, pemimpin yang selalu berfikir kepada umatnya. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, tarzuqu man tasya bighairi hisab. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.